Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trenandi dari kelas Teknik Mesin 20B. Di sini saya akan menjelaskan rancangan desain mesin untuk keperluan memenuhi tugas mata kuliah elemen mesin 1. Nah, di sini ada permasalahannya, yaitu diperlukan alat untuk pembersihan lahan, yaitu dari rumput, kemudian dari bebatuan, dan untuk menggali atau meratakan tanah. Yang ini tujuannya adalah nantinya untuk dibuatkan sebuah bangunan atau rumah. Baik, di sini saya akan memberikan solusi, ya, solusi dari permasalahan yang tadi ada, ya. Di sini saya sudah menyiapkan rancangan mesin, desain mesin. Yang saya akan jelaskan. Kita masuk ke solusi dulu. Ini untuk pembersihan rumput, kita akan menggunakan pisau putar. Nah, ini di depan ini di mesinnya, ini sudah ada pisau putar, ya. Kemudian di sini ada pengolahan tanah. Nah, ini saya menggunakan pisau dengan jenis trench, ya. Ini pisau saya ambil dari contoh mesin trench, ya. Ini mesin yang biasa digunakan untuk menggali tanah, ya. Itu termasuk di situ. Nah, kemudian untuk pengolahan batu, ini karena konsepnya untuk pembangunan rumah, maka saya rasa alat trench ini pun itu sudah cukup untuk menggali dengan tujuan untuk mengeluarkan batu yang ada di tanah. Mungkin nanti bisa ditambah alat pendukung, ya, oleh praktisi di lapangan. Itu bisa menggunakan linggis, cangkul, dan palu bodem. Itu alat pendukungnya. Nah, ini sebelum baik, kita masuk ke cara kerja alatnya terlebih dahulu. Namun di sini saya akan menjelaskan dulu bagian-bagian dari desain alat untuk penggali tanah ini, ya. Untuk pengolahan tanah ini. Nah, ini jadi di bagian depan ini ada nomor 1. Ini merupakan dudukan pisau. Nah, ini yang bulat di sini dudukan pisau. Kemudian ini mata pisaunya. Ini saya menggunakan tali ripet. Mengapa? Untuk mengurangi resiko kecelakaan, ya. Jadi namanya lahan banyak ilalang, terkadang ada saja benda-benda yang tidak terduga, walaupun kita sudah mengetahui itu adalah kumpulan ilalang, gitu kan. Nah, ini kemudian ini ada nomor 2-nya tali ripet. Kita loncat dulu, ini nomor 9, ya. Ini ada cover pisau, ya, ilalang. Tujuannya kenapa dibuat cover? Karena posisi operator nanti akan berada di sini, ya. Posisi operator nanti akan ada di sini, dia memegang mesin. Jadi kita tetap melindungi operator serta melindungi ban yang ada di belakangnya. Ini, ya, kita pilih ripet. Ketika dia membentur benda keras, maka dia tidak akan membuat berbahaya, karena ripet paling putus, ya. Putus nanti tinggal ganti, dan gantinya pun itu sangat mudah sekali. Ini pelindungnya. Dan masuk nomor 3, kita menggunakan roda, ya. Ini di gambar agak kurang simetris, ya, mohon maaf. Nah, ini kita menggunakan ban angin, ya. Dengan definisi ban ini, bannya tubeless, diisi angin, ya. Untuk repairnya termasuk mudah. Yang ini, ban ini dia terhubung dengan mesin. Ini nomor 8, ini mesin diesel. Kita menggunakan mesin diesel. Nah, ini terhubung dengan mesin diesel. Mengapa harus terhubung dengan mesin diesel? Ini kaitannya dengan ini, karet penyapu ilalang. Nah, ini ketika kita karet penyapu ini operator menggerakkan dengan cara didorong, ini akan sangat berat sekali. Dan ini mengapa ban ini dihubungkan dengan mesin? Ini berkaitan dengan pisau trench, ya. Pisau trench yang terbuat dari besi, ya, pisau baja dan rantai sebagai pengkait penggeraknya, gitu kan. Mirip-mirip seperti gergaji mesin itu, ya. Mirip, cuma ini fungsinya lain. Nah, kemudian cover pisau trench ini besi. Mengapa kita taruh pisau di belakangnya? Ini ada beberapa fungsi dari pisau ini. Pertama, ya, itu sebagai safety dari operator itu sendiri. Yang kedua, ini sebagai pelindung, ya, pelindung jika ada ini untuk operator. Yang keduanya adalah sebagai penarik tanah, ya. Ada cover di sini, tanah tidak akan ke belakang. Jadi akan membentuk galian, gitu kan. Akan keluar ke atas secara langsung. Itu tujuannya ada cover di sini. Kemudian ini ada nomor 7, ya. Ini nomor 7. Ini adalah handle dan pusat operator. Ini terbuat dari besi hollow.
Nah, ini tujuannya mengapa saya tidak memakai mesin serba serba otomatis, melainkan masih digerakkan oleh manual. Karena terkadang posisi lahan juga menentukan gitu kan, apalagi ini misal yang dibangun hanya rumah ukuran 100 kali 100 apa 50 kali 50 gitu kan. Ini akan lebih simpel menggunakan alat yang ringkas seperti ini. Nah, ini operator menyalakan, nantinya bisa menghubungkan ke sini. Di sini ada nomor 10 ini ada setir penggerak ya. Tujuannya apa? Agar si pisau ini bisa bergerak kanan dan kiri. Karena tidak bisa mesin ini langsung bergerak kanan kiri ya, itu akan sulit. Nah, ini pisau bergerak kanan kiri. Ya, kemudian operator di sini ketika akan menggunakan wrench, maka mesin ini dimatikan. Operatornya ada di sini, di lengan sini, dimatikan wrench, ini kemudian bisa diturunkan. Ini buat karet dia bisa fleksibel, ketika ini turun maka karet akan lentur ya. Ini mengapa digunakan karet bisa lentur. Nah, ini ya. Kemudian cara kerjanya, jadi karena tadi kita ini untuk pembangun rumah, misal kita buat ukuran dulu tanah yang akan diolah menjadi rumah. Setelah itu tentukan titik-titik ya, titik-titik penggalian, pondasi, slope gitu kan, yang akan dibuat. Nah, ini tinggal arah, ketika titiknya sudah terbentuk, tinggal arahkan mesin. Mesin ini diarahkan mengikuti desain gambar kerja yang ada gitu kan. Ntar kita berjalan, setelah berjalan sambil berjalan ini kita nyampe di sini. Oh, alat tren bisa digunakan nih karena ini bertemu dengan bagian pembuatan slope atau pondasi. Turunkan, ini matikan. Nah, itu ya. Kemudian itu keuntungannya jika pergerakannya sejalan dengan desain gambar kerja. Nah, ini bisa sekalian membersihkan rumput, kemudian menggali tanah. Ketika menemui batu, ya ini akan disesuaikan dengan di lapangan, apakah batunya dibundari kemudian tanahnya diangkat gitu kan, seperti itu. Nah, mengapa saya membuat desain seperti ini? Mengapa tidak saya gunakan ekskavator gitu kan? Ekskavator kan lebih mudah. Ekskavator itu sebenarnya sudah menjangkau semua gitu kan. Dia lengannya itu bisa mengeruk tanah, mengeruk batu, mengeruk rumput juga gitu kan. Sebetulnya ekskavator itu sudah bisa digunakan, bisa meratakan tanah. Namun saya berpikirnya adalah dari segi nilai ekonomis gitu kan. Ekskavator tidak semua kalangan bisa membayar, bisa mengeluarkan budget harga ekskavator gitu kan. Tapi kalau mesin ini bisa diduplikat dari mesin seperti yang digunakan petani untuk membajak sawah ya. Hampir mirip kan desainnya juga. Nah, itu mengapa saya mengambil ini. Jadi nilai ekonomisnya terjangkau. Misal untuk ekskavator bisa mengeluarkan biaya pembelian sampai ratusan juta, atau misalkan penyewaan bernilai 50 juta gitu kan. Sedangkan dengan mesin ini, dengan kalkulasi harga-harga yang saya dapat dari internet itu kan mengenai part-part yang digunakan, ini lebih ekonomis ya, angkanya di sekitar harga 30 juta. Nah, itu tujuan saya. Nah, ini sekian presentasi desain alat yang saya buat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya berharap ada saran dan masukan yang dapat diberikan terhadap desain alat yang saya buat ini. Banyak kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.